ngedit YouTube, namanya pemula, kita masih amatiran. Syuting modal HP, ngedit modal HP, upload juga modal HP doang. Kita baru mulai merangkak, baru awal, kita nggak punya modal yang kamera yang keren, kamera yang bagus gitu kan, yang lengkap peralatannya. Enggak, kita cuman modal HP, kemana-mana syuting ya pakai HP ini. Habis syuting ngevlog gitu ya, terus ngedit, kadang-kadang ngeditnya sambil jalan. Kalau pas paket internetnya baru diperbarui itu masih kenceng, tapi kalau udah setengahan bulan, nah itu sudah kuotanya kita udah kepake banyak ya, jadi udah mulai lemot. Mau nggak mau ngeditnya nunggu nyampe rumah dengan wifi, tapi tetap pakai HP ya. Jadi ya memang kita baru mulai belajar ya, kita baru mulai belajar merangkak ya gitu, semuanya hanya modal HP satu ini. Jadi ya mungkin memang hasilnya masih amatiran lah, tapi nggak apa-apa sih ya, namanya kita belajar, baru belajar tuh memang semuanya serba ya kita mulai dari nol, jadi ya pelan-pelan kita belajar. Mungkin masih banyak kekurangan, nggak apa-apa, yang penting kita berani memulai ya. Dari hal video yang hanya mungkin ngeditnya belum bisa, hanya mentahannya aja diupload, oke lah, nggak apa-apa. Sambil belajar ngedit, mungkin awal-awal ngeditnya juga ala kadarnya saja, mungkin musiknya juga nggak cocok sama videonya ya nggak apa-apa. Itu ibaratnya kita pakai untuk ya pembelajaran ya. Jadi kita ber-YouTube itu juga supaya jangan stres amat ya, anggap aja itu hobi ya, hobi kayak mainan gitulah. Jadi kita jadinya enjoy. Jadi nge-YouTube itu nggak usah stres amat ya. Ya memang saya juga baru dengar, baru belajar istilah monet. Tadinya aku nggak ngerti monet itu apa sih. Monetisasi. Monetisasi itu apa sih? Ternyata istilah gajian dari YouTube-nya ya. Nah, tapi untuk awal-awal kita jangan ngejar poin monetnya itu. Jadi jalani aja nge-YouTube itu dengan enjoy ya. Saya hobinya foto, saya suka memfoto gitu kan, walaupun hanya dengan modal HP ya. Kalau dulu zaman dulu ya dengan kamera yang zaman dulu yang masih pakai film roll-rollan itu ya. Saya suka motret ya, walaupun ya cuman motret aja tanpa skill, karena saya nggak belajar apa yang serius tentang fotografi itu, saya enggak sih, karena ya nggak ada waktu sih, saya sibuk kerja. Cuman suka, kalau suka moto-moto ya cuman pakai HP atau kamera jadul gitulah zaman dulu itu. Dan saya mengenal YouTube maksudnya sebagai konten kreator itu juga belum lama, ini baru mungkin belum ada sebulan sih ya, 3 mingguan kali. Jadi ya di samping kesibukan saya yang padat banget gitu kan, waktu untuk ngedit, waktu untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang hal-hal editing itu juga memang belum ada karena kesibukan kerjaan saya. Dan untuk cari makalah, maksudnya ngevlog, syuting itu juga cuman hari Minggu aja pas libur, karena
hari-hari biasa kita juga kerja, susah sekali waktunya untuk bisa bebas. Tapi ya itu tadi, semua memang harus kita jalani, sabarlah ya, step by step. Jadi kembali, kalau banyak istilah-istilah dalam YouTube itu, ya memang ada banyak cara untuk bisa cepat naik level, baik itu cara yang sah maupun yang tidak sah, cara yang fire ataupun yang tidak fire ya. Ya memang kita perlu tahu, cuma kalau bisa dengan cara yang fire, kenapa dengan cara yang tidak fire? Jalani aja YouTube dengan sukacita, dengan enjoy, dengan santai, tanpa beban. Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin walaupun ya subscribe-nya masih sedikit kan, jam tayangnya masih sedikit, ya nggak apa-apa, karena saya sadar video-video saya belum ada yang ibaratnya video yang bermutu, video yang bisa bikin orang tuh seneng liatnya gitu kan. Karena memang masih video-video biasa ala kadarnya, mungkin orang lihat juga boring, ini ngapain sih ya kan, di video apaan sih, mungkin orang boring, itu oke lah, karena ya saya sadar diri. Cuman ya saya terus belajar, berusaha meningkatkan skillnya, saya berusaha belajar tentang walaupun belajar otodidak ya, tentang editing, karena juga nggak les, nggak kursus tertentu, nggak belajar tertentu sama orang yang ahli gitu ya. Semua belajar sendiri hanya melalui YouTube, melalui aplikasi yang gratisan gitu ya, di Google Player, install, ya hanya melalui itu, aplikasi-aplikasi yang ala kadarnya, yang gratisan ya. Mungkin ada kalanya nanti kalau memang waktunya bisa dan ada nemu tempat dimana kita, jadi ada tempat yang khusus belajar editing gitu ya mungkin, dan waktu saya bisa gitu ya, mungkin saya akan belajar, karena untuk ya menambah pengetahuan, menambah skill juga itu perlu ya, karena itu untuk menunjang kita berkarya. Kalau kita berkecimpungnya di dunia editing, karena kan harus ngedit-ngedit video kan, dan memang kita ya perlu belajar itu, tidak hanya sekedar kita belajar sendiri dari aplikasi-aplikasi di YouTube, aplikasi di Google Play Store gitu ya, memang itu membantu. Cuman kalau memang ada tempatnya dan ada orang yang kita bisa belajar secara serius, saya sih saya sih pengen gitu ya, supaya hasil-hasil karya saya sebagai kreator ya di YouTube juga bisa meningkat gitu kan, video-video saya juga bisa ada kemajuan gitu, gak hanya sekedar ala kadarnya saja ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita mulai dari awal, kita mulai step by step. Yang penting kita konsisten upload dulu, apapun itu videonya, yang penting video yang gak aneh-aneh gitu ya, supaya pihak YouTube mengenal kita dulu gitu loh, sebagai konten kreator gitu ya. Lama-lama kita akan belajar. Jadi sekarang di awal-awal saya mulai belajar nge-YouTube, dan di antara waktu yang begitu padat ya, kayak ini sih masih terbilang masih rada nggak terlalu malam ya. Sekarang itu Hongkong hampir jam 11. Nah ini saya sudah selesai kerjaan, jadi mulai saya ngutak-ngatik HP, kadang-kadang jam 12 itu baru selesai ya. Kayak tadi malam jam 12 saya baru mandi, baru kelar, terus jemur pakaian karena nyuci beberapa kali mesin gitu kan. Nah sambil tiduran mau ngedit, tapi karena mata udah ngantuk, keadaan badan juga udah capek seharian kerja gitu ya, jadi sambil tiduran sambil mau ngedit, HP pegang tapi ketiduran sampai pagi. Dashboard YouTube nyala tapi nggak kelar,
karena udah terlalu ngantuk, udah terlalu capek ya. Itu salah satu kendala ya. Mau nggak mau ya memang kita jalannya jadi lambat ya, nggak bisa go fast cepet banget gitu kan seperti yang lain-lainnya, karena kembali lagi kondisi pekerjaan, waktu istirahat yang kurang gitu kan. Untuk bikin konten juga hari-hari biasa juga nggak bisa, bisanya hari Minggu aja pas libur gitu kan, keluar ngevlog di jalan kemana gitu kan. Tapi ya itu tadi, enjoy aja kita jalani, santai aja kita jalani. Yang penting jangan jadikan nge-YouTube itu sebagai beban, seperti dikejar-kejar waktu, harus cepat-cepat monet ya. Memang sih pengen kita cepat monet, tapi kembali lagi kalau saya pribadi, saya sadar bahwa video-video saya pertama-tama ini yang saya upload, saya tahu itu belum ada mutunya ya. Itu hanya sekedar ya video-video ala kadarnya yang saya upload gitu kan. Supaya apa? Karena untuk mengawali, karena kalau saya nunggu video, saya bikin video yang hasilnya itu bagus, sempurna, ya kapan saya uploadnya? Karena namanya masih belajar, baru beberapa minggu, belum ada 1 bulan, dan dengan keterbatasan waktu itu ya, untuk menuju kesempurnaan sebagai kreator ya, kreator YouTube itu mungkin masih jauh langkahnya. Jadi kalau saya nunggu sempurna dulu baru upload, ya kapan saya uploadnya? Jadi buat teman-teman yang pengen nge-YouTube juga, nggak apa-apa, belajar dulu dari awal, dari pelan-pelan lah. Tidak ada orang yang begitu belajar langsung wah, langsung tinggi levelnya, langsung terkenal gitu, enggak ya. Semua belajar dari awal, step by step, mengalami pahit, getirnya, susahnya, merangkak, itu semua ngalami ya. Kalau teman-teman baca biografinya Atta Halilintar ya, yang kemarin YouTuber nomor 1 se-Asia ya, sebelum dia punya tim yang komplit seperti sekarang ini, awal-awal dia merintis dia juga sama, ngevlog sendiri, pegang sendiri pakai HP gitu ya, uploadnya untuk untuk beberapa saat ya, berapa sekian lamanya juga dia juga seperti itu, awal-awal mengalaminya hanya pakai HP, ngevlog sendiri, dipegang sendiri gitu kan, jalan dan ala kadarnya ya kan. Nah tapi kan pelan-pelan dari situ kan mulai maju gitu kan, sampai saat ini dia memiliki tim yang komplit, editornya ada, kameramennya ada gitu kan, bodyguardnya ada gitu kan. Tapi semua itu kembali diawali dari dasar, diawali dari nol, diawali dengan yang sederhana ya. Jadi kalau kita nunggu sempurna dulu baru kita melangkah, ya kapan kita mulainya ya. Kayak sekarang ini saya masih pakai daster karena habis mandi, selesai kerjaan ya, habis mandi, kemudian sebelum keburu ngantuk gitu ya, saya nyoba edit beberapa video yang sudah saya bikin di rumah, karena kebetulan ada waktu, jadi sekalian sambil masak saya sambil ngevlog gitu. Biasanya saya belum pernah sih masak terus saya syuting sendiri, saya ngevlog sendiri, belum pernah. Nah ini 2 hari inilah, kemarin saya ngevlog sama cucunya nenek ya, anak yang saya asuh dari kecil. Dia seneng banget kalau di syuting gitu kan, jadi waktu saya masak dia ikut ke dapur. Kemudian hari ini saya pas mereka pada keluar, jadi kan cuma saya sendiri sama nenek di rumah, keadaan sepi, jadi saya pas masak banyak menu, jadi sekalian ngevlog hari ini. Ada mungkin 4 video kali ya, makanya saya coba sebelum ngantuk mau edit video-video ini gitu
Jadi ya nggak apa-apa lah, mungkin walaupun ya subscribe-nya masih sedikit kan, jam tayangnya masih sedikit, ya nggak apa-apa karena saya sadar eh, video-video saya belum ada yang ibaratnya video yang bermutu, video yang bisa bikin orang tuh seneng liatnya gitu kan. Karena memang masih masih video-video biasa ala kadarnya, mungkin orang lihat juga boring, ini ngapain sih ya kan, di video apaan sih, mungkin orang boring, itu oke lah karena ya saya sadar diri. Cuman ya saya terus belajar, berusaha meningkatkan skillnya, saya berusaha belajar tentang walaupun belajar otodidak ya tentang editing karena juga nggak les, nggak kursus tertentu, nggak belajar tertentu sama orang yang ahli gitu ya, semua belajar sendiri hanya melalui YouTube, melalui aplikasi yang gratisan gitu ya, di Google Player install, ya hanya melalui itu, aplikasi-aplikasi yang ala kadarnya, yang gratisan ya. Mungkin ada kalanya nanti kalau memang waktunya bisa dan ada nemu tempat dimana kita, jadi ada tempat yang khusus belajar editing gitu ya mungkin, dan waktu saya bisa gitu ya, mungkin saya akan belajar karena untuk ya menambah pengetahuan, menambah skill juga itu perlu ya, karena itu untuk menunjang kita berkarya. Kalau kita berkecimpungnya di dunia editing, karena kan harus ngedit-ngedit video kan, ya memang kita ya perlu belajar itu, tidak hanya sekedar kita belajar sendiri dari aplikasi-aplikasi di YouTube, aplikasi di Google Play Store gitu ya, memang itu membantu. Cuman kalau memang ada tempatnya dan ada orang yang kita bisa belajar secara serius, saya sih oke, saya sih pengen gitu ya, supaya hasil-hasil karya saya sebagai kreator di YouTube juga bisa meningkat gitu kan, video-video saya juga bisa ada kemajuan gitu, gak hanya sekedar ala kadarnya saja ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita mulai dari awal, kita mulai step by step, yang penting kita konsisten upload dulu apapun itu videonya, yang penting video yang nggak aneh-aneh gitu ya, supaya pihak YouTube mengenal kita dulu gitu loh sebagai konten kreator gitu ya. Lama-lama kita akan belajar.